Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Karnia Putri. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan tingkat 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan mengenai agribisnis tanaman pakcoy pada perusahaan Siuran Farm. Sejarah singkat, Siuran Farm merupakan perusahaan perseorangan di mana suatu badan usaha atau perusahaan hanya dimiliki oleh satu individu. Modal usaha pada Siuran Farm ini berasal dari dua sumber, yaitu modal pribadi serta modal pinjaman. Perusahaan ini menjual berbagai macam sayuran namun lebih berfokus pada tanaman pakcoy. Oleh karena itu, selain mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil produksi, perusahaan ini juga dapat membuka agroeduwisata di mana pengunjung dapat bermain, belajar, berwisata, serta memanen hasil kebun sendiri yang akan menambah keuntungan perusahaan. Kemudian adapun visi dari perusahaan Siuran Farm ini adalah sebagai penyedia sayuran segar, berkualitas, dan berdaya saing. Sedangkan misi yang dijalankan yaitu 1. Menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Menjaga hasil produksi agar selalu berkualitas dan menjaga kepercayaan konsumen. 3. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperkuat dan mempermudah akses perusahaan. Kemudian, pada gambar di sini dapat dilihat struktur organisasi perusahaan Siuran Farm, di mana terdapat pemilik, yaitu saya sendiri, Sophie Karunia Putri, kemudian terdapat manajer keuangan, manajer pemasaran, serta manajer lapangan. Kemudian terdapat pendahuluan, di mana adapun beberapa alasan yang melatar belakangi pendirian usaha ini, yaitu karena pengembangan usaha budidaya pakcoy memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah budidaya pakcoy memiliki prospek ekonomi yang baik. Pasar pakcoy yang sudah jelas serta permintaan pasar yang selalu tinggi memudahkan para pembudidaya untuk memasarkan hasil produksi pakcoy. Pakcoy juga merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Kemudian adapun tujuan dari pendirian usaha ini adalah 1. Dapat menganalisis aspek pasar pada usaha pakcoy. 2. Menganalisis aspek yudiris, teknis, organisasi, dan manajemen dalam usaha sayuran pakcoy. 3. Menganalisis dampak lingkungan pada usaha sayuran pakcoy. 4. Menganalisis modal dan pendapatan pada usaha sayuran pakcoy. Kemudian adapun manfaat dari pendirian usaha ini juga terdapat, yaitu 1. Mengetahui aspek pasar pada sayuran pakcoy. 2. Dapat menetapkan aspek yudiris, teknis, organisasi, dan manajemen dalam usaha sayuran pakcoy. 3. Dapat mengetahui dampak lingkungan pada usaha sayuran pakcoy. Dan yang terakhir yaitu dapat menganalisis modal dan pendapatan pada rencana usaha sayuran pakcoy. Kemudian terdapat aspek pasar, di mana terdapat perkembangan pasar, yaitu akhir-akhir ini adanya kecenderungan bergesernya preferensi tempat berbelanja dari pasar tradisional ke pasar modern. Karena adanya pergeseran kecenderungan tersebut, maka memasarkan produk pakcoy ke supermarket merupakan pilihan yang tepat karena dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kemudian pangsa pasar. Pangsa pasar di sini yaitu pasar untuk hasil produksi budidaya pakcoy kepada toko retail atau seperti supermarket. Kemudian terdapat pesaing utama yang akan dihadapi adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis pakcoy yang berlokasi di sekitar Bandung. Kemudian terdapat strategi pemasaran, di mana kami menggunakan marketing mix 4P, yaitu produk yang dihasilkan adalah pakcoy, harga yang ditetapkan adalah Rp5.000 per 250 gram, kemudian tempat penjualan produk yaitu supermarket dan marketplace, kemudian promosi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian terdapat aspek yudiris.
Pada aspek yudiris yang pertama yaitu terdapat produk di mana sayuran pakcoy segar yang memiliki kualitas tinggi, tersertifikasi halal dan telah menerapkan GAP. Kemudian badan usaha. Sayuran PAM merupakan badan usaha perseorangan di mana pemilik usaha memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan sayuran PAM ini termasuk dalam agroproduksi sayuran pakcoy. Kemudian aspek teknis, di mana terdapat keadaan lokasi usaha, di mana lokasi di sini memenuhi syarat tumbuh tanaman pakcoy dan dekat dengan target pasar. Kemudian terdapat aspek produksi, di mana proses produksi merupakan kegiatan budidaya yang diawali dengan persemaian, pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen. Kemudian terdapat aspek sosial dan lingkungan, di mana terdapat dampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu diharapkan perusahaan sayuran PAM ini dapat menyerap tenaga kerja dan membantu perekonomian warga sekitar. Kemudian dampak terhadap lingkungan, di mana sayuran PAM ini dalam aspek budidayanya mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, sehingga lingkungan dapat tetap terjaga. Kemudian terdapat analisa SWOT, di mana pada gambar di sini dapat dilihat analisis matrik IFAS, yaitu Internal Factor Analysis System, yaitu sebuah selisih antara nilai strength dan weakness yang kemudian dibagi dua. Selanjutnya adalah analisis matrik EFAS, yaitu External Factor Analysis System, yaitu selisih antara opportunities dan threat yang kemudian dibagi dua. Kemudian setelah melakukan analisis IFAS dan EFAS, maka dapat diketahui scoring hasil dari analisis tersebut, dan hasil tersebut dicantumkan dapat dalam diagram perhitungan analisis SWOT berikut ini. Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa strengths dan opportunities merupakan hasil yang paling besar di antara yang lainnya. Sehingga strategi SWOT yang digunakan adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang produk dari pakcoy itu sendiri. Kemudian terdapat aspek finansial, di mana ada beberapa hal yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu modal investasi, di mana modal investasi di sini sendiri sebanyak Rp4.528.230 dan kemudian terdapat modal kerja sebanyak Rp9.541.000. Kemudian terdapat sumber pendanaan, di mana sumber modal di sini terdapat dari dua sumber, yaitu sendiri sebanyak 40% dan pinjaman sebanyak 60%. Kemudian terdapat pelunasan kredit dengan metode flat rate, di mana kredit di sini menggunakan Bank BRI dengan bunga bank 6% per tahun dan pelunasan pinjaman selama 5 tahun. Dan dapat dilihat pada gambar berikut ini proyeksi pelunasan kredit. Kemudian adalah laba rugi, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut proyeksi laba rugi per musimnya. Kemudian terdapat pengembalian periode atau payback period, di mana pengembalian dapat dilakukan selama 6 bulan. 6 bulan produksi. Kemudian terdapat break-even point, di mana terdapat BEP dalam rupiah yaitu sebanyak Rp6.640, yang artinya usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai Rp6.640 per kilogram. Dan
Yang kedua adalah BEP dalam kilogram, di mana usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 613 kilogram. Kemudian selanjutnya adalah analisa NPV, BC, dan IRR usaha agribisnis pakcoy. Maka dapat dilihat pada tabel tersebut beberapa indikatornya serta beberapa kriteria yang dinyatakan layak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan atau go project karena hasil presentase keuntungannya lebih besar dari bunga bank, yaitu 6%, sedangkan IRR untuk usaha ini sendiri yaitu 47,88%. Kemudian selanjutnya terdapat arus kas selama 5 tahun, di mana pada tabel di sini dapat dilihat arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas bersih, kas awal, dan kas akhir pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima pada usaha agribisnis pakcoy pada perusahaan Sayuran Farm. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.